Museum Sri Baduga juga dikenal sebagai Museum Sejarah Bandung, memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan perkembangan kota Bandung. Museum Sri Baduga didirikan pada tanggal 24 September 1929. Awalnya didirikan oleh pemerintah Kota Bandung dengan tujuan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah serta budaya Kota Bandung. Nama Sri Baduga diambil dari salah satu gelar penguasa Galuh yang merupakan suatu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kota Bandung. Bangunan museum ini memiliki gaya arsitektur Belanda klasik. Seiring berjalannya waktu, museum ini mengalami beberapa kali renovasi untuk menjaga keberlanjutan serta peningkatan fasilitas dan koleksi. Museum Sri Baduga mengumpulkan dan memamerkan artefak dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan perkembangan kota Bandung dari masa ke masa. Koleksinya melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti seni, kerajinan, dan kebudayaan masyarakat setempat. Selain sebagai tempat pameran, Museum Sri Baduga juga berperan sebagai pusat pendidikan, penyelenggaraan kegiatan edukatif, dan kunjungan sekolah. Dengan perjalanan panjangnya, Museum Sri Baduga menjadi sebuah tempat yang menghidupkan kembali kenangan dan kisah masa lalu Kota Bandung, memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan budaya Jawa Barat. Koleksi di sini sesuai ingin kita menghangat air. Iya. Dan tapi di bagian umumnya tuh gak ada si penghangat airnya, dan sementara penghangat air itu ada di bagian koleksi masterpiece. Nanti kita bakal tunjukin si penghangat airnya di koleksi masterpiece. Tonton terus ya teman-teman. Bye bye. Bye. Nah, bisa kalian lihat, ini tuh bentuknya emang unik banget, makanya dia bisa masuk ke koleksi masterpiece. Ibu, jadi mulai aja ya Ibu pertanyaan pertama. Jadi ini tuh kan ini penghangat air. Nah, ada nggak sih Bu nama Sundanya tuh apa Bu? Penghangat air itu? Kalau sekarang mah apa ya? Termos mungkin ya. Oh, termos. Nah gini, ini penghangat air itu. Terus karena ini dipakai baut ya. Iya. Airnya di sini, tapi di sini tuh ada semacam kayak bara. Oh. Bara api jadi kayak bambu atau kayu atau nanti kan pakai api kan dari bara ya di sini nanti tutupin lagi dimasukin jadi airnya tuh hangat di sini gitu. Terus sekarang termos lah. Oh gitu. Karena ini pada zaman pada abad sedikit kolonial. Oh. Jadi bangsawan yang menggunakan ini, tidak semua rakyat Indonesia menggunakan untuk ini enggak, tapi cuma bangsawan dari Menak aja. Kalau misalnya aku mau juga kira-kira Bu, kenapa sih Bu bentuknya kayak gini? Kan ini unik banget ya. Kira-kira ada sejarahnya nggak sih Bu kenapa bentuknya kayak gitu? Kalau sejarah sih karena kita pertama perolehan kita itu, Ibu kan masuk tahun 90, ini perolehan sebelum tahun 90. Jadi orang yang pertama menerima ini sudah pensiun. Ibu juga tidak tahu, hanya di sini tuh cuma ada deskripsinya tentang koleksi ini. Jadi silsilah itu tidak ada gitu, karena di dalam itu cuma
deskripsi ditemukan di mana, diperoleh dari mana, dan deskripsi tentang bentuk dari koleksi ini gitu. Kalau misalnya apa sih Ibu yang membuat penghangat air ini populer di masa itu, Ibu tahu nggak? Maksudnya? Jadi kan waktu di masa kolonial itu apa semua orang pakai ini atau enggak? Ya di kaum bangsawan dan menak aja. Oh, menak. Jadi itu juga kan kalau menak bangsawan tuh sudah kaya ya. Kan di zaman itu ada 3 golongan, caca, menengah, dan menak atau bangsawan. Nah yang caca ini tidak mungkin karena katanya ya, Ibu juga tidak merasakan. Makan itu terbuat dari jagung, nasi yang campur jagung katanya. Apalagi untuk peralatan minum seperti begini tidak punya ya, atau juga mungkin cuma dari cangkir batok aja itu terbuatnya. Kalau ini jelas dari bangsawan untuk air mendapat air panas, air minum panas dari sini. Terus mungkin gelasnya kan sudah ada gelas yang agak dari kristal mewah gitu. Berarti ini tuh identiknya sama kemewahan ya, jadi cuma digunain sama orang-orang bangsawan dan menak ya. Ada tradisi khusus gak sih Bu dari kebiasaan kalau misalnya jadi cuma ngegunain ini tuh kalau ada hari-hari tertentu atau di kegiatan sehari-hari juga emang pakai ini? Kayaknya ya kayak menurut Ibu ya, kayaknya untuk sehari-hari. Karena kalau misalnya ini kan misalnya kalau tidak mungkin misalnya pengen air panas atau cara tertentu tidak mungkin. Misalnya dia orang itu misalnya dengan bangsawan pengen air panas, nih ada punya tempat ini gitu. Kayak termos sekarang, pengen air panas ada termos atau dispenser ya. Kalau jual gitu untuk sehari-hari peralatan yang untuk sehari-hari perabotan sehari-hari, tapi digunakan di kaum bangsawan dan kaum menak gitu. Kalau di rakyat biasanya mungkin teko lah gitu. Kalau ini ada bedanya nggak sih Bu, ke penghangat yang ini sama termos sekarang? Bedanya apa tuh Bu yang bikin unik? Mungkin dari segi bentuk ya uniknya ya, bentuknya unik. Kalau penghangat terus bedanya gini, dari segi bentuk dan cara ada bara di sini ya, ada bara dari api itu ya, dari kayu yang sudah dibakar itu di sini kan turun ke isi itu. Kalau samaannya mungkin hangat, tapi hangatnya tidak panas, mungkin panas tapi tidak sepanas kayak dispenser. Kan dispensernya betul kan? Iya. Saya itu kan panas, termos panas. Ini mungkin hangat tapi hangatnya tidak begitu panas kayaknya. Kan kalau dia memerlukan bara yang banyak untuk air panas ini. Jadi kan ternyata juga kecil. Ya, gitu. Nah itu cara pakainya gimana sih Bu? Kan ini barangnya dimasukin ke sini. Terus airnya? Airnya ini kan dibuka ya. Ada ini bisa. Nggak bisa ya? Ini seperti tempat airnya. Nah, ini ada kerannya. Nanti di sini ada gelas di sini. Jadi cuma tinggal ditunggu aja gitu. Oh, tunggu aja. Ini misalnya gini beberapa bisa kalau minum panas bisa mungkin kayaknya menurut Ibu ya 1 jam lah, karena untuk bara api untuk minum panas itu kan lama, bukan waktu lama gitu. Jadi bedanya ini sama yang termos sekarang yang canggih itu ya, bedanya udah selain bentuknya yang beda tapi dia juga memerlukan waktu yang lama ya. Iya. Kan kalau mau dispenser kita colok ya listrik. Iya. Berapa menit kan? Panas kan? Panas, nah, iya. Kalau ini kayaknya makan lama karena bara itu harus ke bawah, itu harus benar-benar gitu. Kayaknya lama juga gitu. Bentar. Nah kalau penghangat air ini kira-kira ini tuh ada pengrajinnya atau ada bikin sendiri gitu? Ini kalau ini ya, ini kan dengan cara dicetak ya. Kayaknya zaman dulu itu mungkin ada pabriknya juga. Karena kalau misalkan dari ini cetak, ini kan dari cetak ya, dari bentukan termasuk dalam lemas ya. Kayaknya ini dari cetak dari pabrik, bikin di pabrik. Ya. Jadi dia juga dibentuknya didistribusikannya juga secara massal gitu ya Bu. Jadi waktu zaman itu tuh bukan hal yang langka gitu. Ya, mungkin sekarang ada dispenser keluaran baru, mungkin semacam itu juga mungkin kayaknya ya. Karena Ibu juga kan tidak mengalami ke zaman itu gitu. Terus Ibu menerima koleksi ini, Ibu tidak tahu mendetail tentang koleksi ini, cuma deskripsian dari bentuk aja. Jadi ini pernah digunakan sama orangnya siapa, bangsawannya siapa, Ibu nggak tahu. Karena orang yang menerima ini sudah pensiun. Cuma tercatat di dalam buku induk, buku registrasi koleksi, ada penghangat air nomor sekian didapatkan dari anu gitu aja. Jadi Ibu tidak bisa memberikan begitu banyak karena
keterbatasannya itu, karena dari segi koleksi yang di ini aja, dari bentuk deskripsi, dari bentuk aja dan fungsinya aja gitu. Jadi ini tuh nggak spesifik dari daerah mana gitu ya Bu? Cirebon. Oh, dari Cirebon. Kebanyakan kita itu koleksi kita di museum itu banyak di Cirebon. Kayak yang tadi gerengseng Cirebon. Nah ini apa namanya? Kayak kaki berkaki juga apa? Cirebon. Kebanyakannya berarti dari Cirebon. Banyak kita. Nah kira-kira Bu, selain dari Cirebon ada juga nggak daerah lain yang menghasilkan kayak gini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma Cirebon Cirebon aja. aja. Apakah penggunaan penghangat air pada masa lalu memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat zaman dahulu? Dampaknya masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, ke bangsawan atau ke bawahannya? Di bangsawannya dulu deh. Ya sebagai prestis apa ya? Nih saya punya macam prestis juga bisa mungkin ya. Nih saya punya bentuk ini. Mungkin di bangsa di orang lain itu tidak punya seperti begini, bisa aja gitu ya. Atau bisa juga semua bangsawan punya, karena mungkin itu bisa dibeli karena di dalam bangsa itu sudah termasuk ke dalam menak bangsa, sudah termasuk kaya, bisa juga dibeli juga gitu. Jadi mungkin juga setiap bangsawan atau menak memiliki penghangat air gitu. Tapi saya cakap ibu mah mungkin punya juga setiap bangsawan. Gitu. Karena kayaknya ini produksi yang massal gitu ya Bu, yang bukan khusus gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya berarti ini tuh bagi kaum yang selain menak tuh berarti ini tuh termasuk barang yang mewah gitu ya Bu? Bisa juga di zaman dulu mah ya. Tapi sekarang mah ya dispenser sama ya. Iya. Kalau termos sudah rata, dispenser sudah rata. Namun tidak ada yang apa ya? Karena yang baru-baru untuk air apa ya? Nggak ada kan? Sama ya. Sekarang rata ya. Jadi tidak ada perbedaan sekarang. Mungkin perbedaannya bisa mulai atau tidak, itu aja ya. Tapi ayam semua kebeli ya. Bentuk lainnya gimana? Kalau misalnya ada motif Sama dari bentuk ini aja sih, apa cerobongnya ini kan pendek ya. Ini agak sedikit agak tinggi gini lah. Gitu. Kalau nggak salah. Beda tempatnya aja gitu. Kalau misalnya aku mau nanya penghangat air itu agak mencerminkan nilai budaya gitu. Ya bisa juga. Kan suatu ini kan budaya barat ya, kan tidak mungkin karena semua budaya itu kita akulturasinya dengan budaya bangsa barat, banyak dari budaya barat masuk ke kita. Contohnya misalnya dari sini kan orang Indonesia berpikir bukan melakukan, kita contohnya ada dispenser yang tadi bilangin dia tadi, jadi berpikir kalau gini kan walaupun tidak praktis kan, kalau pengen minum air panas harus masukkan air dulu ke situ, baru nanti bara apinya dimasukin ke situ kan lama ya pengerjaannya. Nah, makin pintar orang-orang Indonesia makalah dengan menggunakan gimana misalnya pingin air panas satu dispenser dengan cara misalnya kita pakai galon bawah tinggal nyolok udah jadi itu aja betul, nggak ada perubahannya gitu perbedaannya. Kalau ibu berarti tahu nggak Bu ada cerita menarik apa sih yang ada di balik penghangat air ini? Ibu ada atau nggak? Sementara mah nggak ada. Nggak ada. Jadi yang jelas mah penghangat air terbuat dari Kuningan, dari Cirebon aja gitu. Fungsinya itu aja. Deskripsinya mungkin ada dari bentuk dari cerobong untuk bara apinya, ada pegangan untuk pegangan, ada untuk mengocorkan air dari keran, itu aja. Tapi Ibu ini tuh aku mau nanya, kalau bahannya tuh dari apa sih Bu? Dari besi biasa atau kuningan sih? apa ya? Kuningan sih. Kuningan ini. Di sini juga yang ini cuma dari bentuk deskripsi dan fisik ininya aja. Ini kuningan. Tapi ini termasuknya udah beratus-ratus tahun nggak Bu? Apa udah puluhan? Ini perolehan dari 76. Atau Udah perolehan, udah didapat dari di museum ya. Nggak tahu memang. Karena dari orang pihak pertama tidak mau, nggak tahu gitu. Nggak di itu enggak. Kalau ibu mau tahu dari orang pertama, mau itu ibu mau lotok orang ini yang ini. Jadi kuningan nih ada ini kuning.
ini mah diperolehnya ada nih, kan ada tempat perolehan Bandung. Iya, Bandung. Tapi sebenarnya dari Cirebon. Oh, asalnya mah dari Asalnya mah. Cirebon, ya. Nah gini, tempat perolehan itu jadi orang yang di sini di Bandung punya ini. Tapi asalnya dari Cirebon gitu. Asalnya Bandung Cirebon. Udah sih Bu, pertanyaan dari kita segitu aja. Ibu makasih banyak ya Bu.